Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Namrawati Ahmad akan menjelaskan tentang materi ruang lingkup agronomi yang dibahas dari pertemuan 1 sampai 6. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan menjelaskan. Pengertian dan lingkup agronomi. Pengertian agronomi itu adalah manusia hidup yang tidak terbatas dari jasa-jasa agronomi, misalnya makan, minum, keindahan. Semua ini adalah hasil penerapan dari konsep penemuan karya dan lingkungan. Agronomi terdiri dari dua bahasa, yaitu agros yaitu lahan dan namos yaitu manajemen pengolahan. Konsep berbagai persatuan ahli Indonesia, yaitu agronomi adalah ilmu yang mempelajari segala aspek biologis yang berkaitan dengan usaha penyempurnaan budidaya tanaman. Konteks lingkungan. Sebagai suatu kegiatan pengolahan tanaman dengan jalan mengkonversikan karbon dioksida CO2 dari udara, air, dan unsur hara dari dalam tanah yang dapat memberikan daya guna dan hasil guna yang lebih baik bagi kehidupan umat manusia. Beberapa pengertian agronomi yang dapat kita kelompokkan dari 3, yaitu objek, subjek, dan hasil. Dari objek itu terdiri atas lahan, manajemen pengolahan, hasil agronomis. Sedangkan subjeknya yaitu petani, agronomi, budaya pertanaman. Kemudian hasil yang di sini dimaksud adalah produksi maksimal, produksi optimal, produktivitas, dan biomasa. Baik, kita jelaskan satu persatu. Lahan adalah lapangan atau tanah untuk usaha budidaya tanaman atau ternak, termasuk hasil biologis dan produktivitasnya. Kemudian manajemen pengelolaan. Pengelolaan pertanian atau farm management dan pengelolaan perkebunan as manajemen areal pada lahan waktu tertentu. Maksudnya area tertentu. Mungkin tergantung produktivitas yang dihasilkan oleh lahan tersebut ketika kita sudah mengelolanya. Hasil agronomis. Produksi biologis yang mempunyai manfaat langsung pengolahan untuk kebutuhan konsumsi atau mempunyai nilai ekonomi untuk dipasarkan, mempunyai nilai jual. Subjek, petani, usahawan yang bergerak di dalam usaha pemanfaatan lahan untuk menghasilkan produksi biologis tanaman atau hewan. Petani adalah objeknya. Agronomis adalah orang yang tidak terlibat langsung di dalam hal praktis, tapi terlihat secara langsung di dalam usaha-usaha penelitian, teori-teori peningkatan dan mempercepat produksi tanaman baik kuantitas dan kualitas. Budidaya tanaman merupakan poin ketiga dari subjek, adalah usaha mengolah tanaman di lapangan, mulai dari pengolahan tanah, pengadaan bibit atau benih tanaman sampai panen, hingga produksi biologis yang maksimum dengan mengoptimalkan penggunaan sumber daya alam. Kemudian hasil itu terdiri 4 poin, yaitu produksi maksimal, produksi optimal, produktivitas, dan biomasa. Produksi maksimal itu adalah produksi paling tinggi yang dicapai tanpa memperhatikan kelestarian daya dukung alam atau sumber daya alam. Kemudian produksi optimal, produksi pada saat keuntungan secara ekonomi tercapai dengan tingkat kerusakan sumber daya alam pada batas minimal. Kemudian produktivitas adalah kemampuan lahan untuk menghasilkan produksi biologis pada waktu dan area tertentu. Kemudian yang terakhir itu biomasa. Biomasa adalah produktivitas biologis tumbuhan secara keseluruhan. Baik, kita pindah ke slide berikutnya. Objek agronomi, sarana produksi, dan subjek agronomi. Itu yang dijelaskan tadi. Objek ekonomi itu tumbuhan yang menguntungkan manusia untuk dikelola. Objek ekonomi tadi itu
seperti lahan, manajemen pengolahan, dan hasil agronomis. Kemudian subjek ekonomi itu adalah petani. Ya, petani dikatakan sebagai objek karena dia adalah pelaku yang ada di lapangan. Kemudian sarana produksi. Sarana produksi yaitu bahan yang sangat menentukan di dalam budidaya tanaman pada suatu wilayah tertentu. Ya. Sasaran agronomi. Agronomi disasarkan kepada peningkatan penggunaan benih, perbaikan kesuburan tanah, pengalihan penggunaan lahan, dan pengaturan pola tanam. Maksud dari pengaturan pola tanam dikaitkan dengan pembangunan komoditas yang sesuai dengan agrosistem. Pengaturan pola tanam. Pola tanam dilakukan agar tanaman dapat selaras sehingga semua unsur-unsur yang dapat merusak tanaman akan berkurang. Misalnya ketika kita menanam dalam suatu waktu harus ditanam secara serentak, dan dalam satu wilayah tersebut atau lahan tersebut harus varietasnya sama yang ditanam. Dasar pertumbuhan tanaman. Dasar pertumbuhan tanaman itu meliputi 4 aspek, yaitu sinar matahari, air, unsur hara, dan CO2. Penambahan ukuran yang tidak dapat balik mencerminkan pembatasan protoplasma. Itu adalah pengertian dari pertumbuhan, kemudian pembentukan unsur-unsur struktural yang baru tertanam. Pertambahan besar tanaman sebagai akibat adanya pembentukan unsur-unsur struktural yang baru. Pertumbuhan dan perkembangan. Anabolisme adalah proses terbentuknya senyawa kompleks makromolekul yang dibutuhkan oleh sel dari molekul sederhana dengan bantuan energi. Metabolisme adalah penguraian molekul-molekul kompleks menjadi molekul-molekul yang dapat lebih kecil untuk mendapatkan energi. Yang diubah di sini adalah C6H12O6 ditambah 6O2 menghasilkan 6CO2 ditambah 6H2O tambah ATF. Pertumbuhan ditunjukkan oleh beberapa faktor, yaitu pertambahan ukuran dan berat kering. Dasar pertumbuhan tanaman itu terbagi dari 4, yaitu fotosintesis, respirasi, metabolisme, dan absorpsi dan translokasi. Fotosintesis. Fotosintesis proses metabolisme dalam tanaman untuk membentuk karbohidrat yang menggunakan karbon dioksida dari udara dan air dari dalam tanaman dengan bantuan sinar matahari dan klorofil. Perubahan energi cahaya menjadi energi kimia yang tersimpan dalam sel berupa gula. Reaksi fotosintesis terbagi atas 2, yaitu fase cahaya dan fase gelap. Setelah fotosintesis terjadi anabolisme. Metabolisme adalah penyusun dan perombakan protein kompleks dan lemak-lemak dari fragmen karbon dan persenyawaan anorganik. Anabolisme itu terbagi atas 2, yaitu anabolisme itu sintesa atau pembentukan, dan katabolisme itu perombakan. Dalam perkembangan tanaman, metabolisme itu sangat penting. Yang sangat penting itu metabolisme karbohidrat dan metabolisme nitrogen. Kemudian katabolisme.
fotosintesis, anabolisme, metabolisme, kemudian katabolisme memberikan dampak kepada fotosintesis. Kemudian masuk di respirasi. Respirasi adalah suatu proses metabolisme tanaman dengan cara menggunakan oksigen dalam pembakaran senyawa makromolekul dan seperti karbohidrat, lemak, dan protein yang menghasilkan tenaga dan senyawa, dan sisanya adalah karbon dioksida, air, dan sejumlah elektron. Laju respirasi tergantung pada faktor suhu dan kegiatan pertumbuhan. Semakin tinggi suhu, semakin cepat respirasi karena kegiatan enzim jauh juga berjalan cepat. Laju respirasi terbesar terdapat pada jaringan yang sedang tumbuh dan respirasi terkecil terjadi pada jaringan yang sedang dorman. Absorpsi dan translokasi. Absorpsi air terdiri dari 3 poin, yaitu penyerapan oleh akar yang kemudian dilanjutkan ke batang menuju daun, terjadi melalui bulu-bulu akar dan dibuka melalui vascular system. Gerakan air pada proses absorpsi ini terjadi melalui protoplas. Faktor yang mempengaruhi absorpsi air yaitu temperatur tanah, konsentrasi larutan dalam tanah, aerasi tanah, ketersediaan air tanah, dan sistem perakaran. Hal itu yang akan menunjang terjadinya kesuburan tanah. Temperatur tanah di sini temperatur rendah mengurangi absorpsi air oleh tanaman. Juga secara tidak langsung berpengaruh terhadap pertumbuhan akar dan aktivitas sinetis di dalam akar. Translokasi adalah gerakan zat-zat organik dan anorganik yang terlarut dari satu bagian tanaman ke tanaman lainnya. Translokasi yaitu xilem dan phloem. Xilem yang di dalam itu air dan mangkutnya akar ke atas. Kemudian phloem itu mentransfer gula dari daun ke bagian lain. Pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Perkembangan tanaman atau diferensiasi yang ditunjukkan oleh ordo perubahan yang lebih tinggi atau meristem menjadi kotiledon, bakal, daun, dan lainnya. Spesialisasi secara anatomik dan spesialisasi fisiologik. Diferensiasi ditentukan oleh peran gen tertentu dalam sel termasuk keterlibatan fitohormon tertentu, interaksi potensi genetik dan lingkungan sel masing-masing. Perkembangan tanaman. Jaringan meristem adalah jaringan yang sel-selnya mampu membelah diri secara mitosis secara terus-menerus atau bersifat embrional untuk menambah jumlah sel-sel tubuh pada tumbuhan. Meristem terdapat pada bagian-bagian tertentu pada tumbuh-tumbuhan. Fitohormon. Sekumpulan senyawa organik, bukan hara atau nutrien, baik yang terbentuk secara alami maupun dibuat oleh manusia, yang dalam kadar sangat kecil mampu mendorong penghambatan untuk mengubah pertumbuhan, perkembangan, dan pergerakan teknis tumbuhan. Kadar kecil yang dimaksud berkisar pada kisaran 1 milimol per liter sampai 1 mikromol per liter. Pengelompokan dilakukan untuk memudahkan identifikasi dan didasarkan terutama berdasarkan pada fisiologis yang serupa, bukan berdasarkan kemiripan struktur kimia semata. Seperti auksin, sitokin, gibberellin, atilin, dan asam absitat. Fungsi-fungsi dari auksin, sitokin, gibberellin, dan atilen. Fungsi dari auksin itu pemanjangan dominasi apikal, fotoplasma, dan gatopisme. Kemudian sitokinin yaitu berfungsi sebagai pembelahan sel, perkembangan
pembungaan dan penundaan aging. Auksin atau asam indol asetat adalah hormon yang berada pada ujung-ujung tanaman dan daun yang masih muda. Auksin berfungsi untuk mempromosikan produksi hormon. Kemudian tumbuhan yang terkena matahari akan terhambat pertumbuhannya dibanding bagian yang tidak terkena cahaya. Inilah mengapa batang tumbuhan akan condong ke arah cahaya atau yang bisa disebut sebagai fototropisme. Makanya tadi di fotosintesis itu ada pencahayaan gelap dan terang. Sitokinin itu pemfase sitokinin secara langsung menyebabkan pertumbuhan tunas-tunas samping atau lateral sehingga tanaman menjadi rimbun. Fungsi sitokinin bersama auksin dan giberlin merangsang pembelahan dan pemanjangan sel. Etilen adalah hormon pertumbuhan yang berbentuk gas yang dapat mempercepat pematangan pada buah. Asam absi adalah hormon yang menghambat pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Asam absitat membuat tanaman tidak mampu bertunas walaupun kondisi lingkungan sekitarnya mendukung. Pembiakan tanaman termasuk di materi pembiakan tanaman. Di sini pembiakan tanaman terdiri dari 4 prospek, yaitu wirausaha di bidang agroteknologi, konsultasi pertanian, akademisi dan peneliti, dan perencanaan pengembangan pertanian. Reproduksi itu rangkaian proses pengabdian dan pelipat gandaan dari sel dan organisme. Tujuannya itu mempertahankan keberadaan jenis ekstensi di pertumbuhan jumlah agar tumbuhan tersebut tidak mengalami kepunahan. Melalui pertumbuhan jumlah akan diwariskan atau terpelihara sifat-sifat penting tanaman. Untuk melakukan penggandaan tanaman atau memperbanyakkan tanaman itu dilakukan secara seksual dan aseksual. Sistem penggunaan informasi genetik untuk pengabdian atau ekstensi keberadaan suatu organisme hidup tanaman. Konsep dasar: proses dan kondisi internal organisme akan mengendalikan atau mengontrol pertumbuhan, perkembangan, dan potensi hasil. Kemudian hasil yang didapat, sifat-sifatnya itu diwariskan melalui penggandaan informasi genetik. Kemudian sifat-sifat yang diwariskan melalui genetik memiliki tipe pengendalian sifat, itu dikendalikan oleh satu gen atau sifat monogenetik, misalnya warna bunga, kemudian dikendalikan oleh banyak gen, sifat poligenik atau misalnya hasil panennya. Dari produksi itu kita dapat melihat bentuk, ukuran, warna, rasa, resistensi, toleransi, dan potensi hasil. Duplikasi diri. Dalam proses produksi atau perbanyakan, duplikasi dikendalikan oleh satu mekanisme pengendalian kehidupan. Mulai dari peningkatan sel perbanyakan duplikasi dari DNA. Penyusun DNA itu biasa nitrogen, gula, dan fosfat. Siklus tanaman.
Siklus tanaman itu dimulai dari dewasa, pembelahan sel, gamet jantan maupun betina, penyerbukan buah, zigot, biji tanaman dewasa. Jadi tanaman mulai dari tanaman dewasa yang dilakukan pembelahan sel, kemudian di sana terdapat gamet baik jantan maupun betina, kemudian penyerbukan buah, zigot, biji, kemudian muncullah kembali tanaman dewasa. Tipe perbanyakan tanaman mulai dari tanaman induk, yaitu mulai dari penyerbukan, pembuahan biji tanaman baru. Itu adalah proses seksual atau generatif. Kemudian kalau jaringan vegetatif itu dari stek, sambung, kultur jaringan, dan cangkok untuk menghasilkan tanaman baru tanpa melalui proses seksual, tapi ini menggunakan proses perbanyakan tanaman secara aseksual atau vegetatif. Seksual atau generatif itu adalah perkembangbiakan dengan adanya alat kelamin jantan dan alat kelamin betina, kemudian didahului oleh peristiwa penyerbukan, jatuhnya kepala sari ke kepala putik, sampai serbu sari ke kepala putik, itu kemudian pertumbuhan pelebihan benang sari dan putik. Cara aseksual ini terjadi dalam beberapa cara, yaitu konjugasi alat kelamin belum jelas, sigomi 2 sel gamet atau kelamin sama besar, kemudian anisagomi 2 sel gamet besarnya tidak sama, dan penyerbukannya ikuti dengan pembuahan. Kelebihan dari seksual ini atau cara perolehan tanaman secara generatif ini yaitu sistem perakaran yang kuat, masa produktivitas lebih lama, lebih mudah melakukannya, memiliki keberagaman genetik, dan lebih tahan hama. Kekurangannya, waktu fase generatif lama, sifat-sifat keturunannya juga tidak sesuai dengan induknya dan tidak beragam. Sebaliknya, pada aseksual itu kelebihannya itu cepat tanaman yang dihasilkan itu cepat didapat hasilnya, misalnya pencampukan itu dapat menghasilkan buah yang lebih cepat, tapi kekurangannya itu akarnya tidak lama, produktivitasnya tidak lama, dan mudah terkena hama. Cara perkembangan aseksual dari biji non-sigotik, induksi akar dan pucuk adventif, penyambungan, kultur jaringan, struktur vegetatif, dan struktur vegetatif khusus. Keuntungannya itu tanaman seragam, mempercepat masa produktivitas, mudah dilakukan, dapat menghasilkan bukan dengan cara massal, dapat menggabungkan 2 atau lebih dari genotip dalam satu tanaman, misalnya penyambungan kopi, kakao, dan tanaman hias. Tapi kelemahannya itu membutuhkan pohon induk yang banyak, masa produktivitas lebih singkat, tanaman kurang kokoh, dan membutuhkan biaya yang lebih mahal. Teknologi benih itu ada 3 untuk membuat tanaman atau menjaga tanaman dari populasi itu kita harus melakukan pengolahan benih, dan untuk mendapatkan hasil dari panen yang lebih memuaskan. Teknologi benih terdiri atas 3, yaitu benih biji, benih bermutu, dan teknologi benih. Benih biji yaitu untuk perbanyakan tanaman, kemudian benih bermutu itu kita pilih dari varietas tinggi, bebas penyakit hama, bebas kotoran, benar. Kemudian teknologi benih itu penanaman khusus, yaitu pemanenan, pembersihan, pengeringan, perlakuan khusus, pengepakan, dan penyimpanan. Kemudian setelah melakukan teknologi benih, kita beralih ke pemuliaan dan sertifikasi benih. Pemulihan ini sebagai upaya perbaikan sifat-sifat tanaman agar mempunyai nilai yang lebih baik, kemudian untuk menjaga dan menjamin sifat unggul hasil pemulihan dilakukan. Sekian
Sekian dari saya. Ketika ada kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.